Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu waktu Nabiullah Musa alaihi salam pernah katakan dalam doanya, "Ya Rabb, aku dapati keterangan ada satu umat yang apabila berniat melakukan satu kebaikan, engkau catat satu kebaikan. Dan apabila niat kebaikan tersebut dijalankan, engkau catat dengan 10 kebaikan. Dan aku dapati lagi keterangan ada satu umat yang berniat melakukan satu keburukan, engkau catat 1. Dan apabila niat keburukan tersebut dijalankan, engkau pun catat 1. Dan di penghujung doa Nabi Musa katakan kepada Allah, aku dapati lagi keterangan ada satu umat yang menjadi umat yang terakhir, tapi rupanya umat ini pertama kali memasuki surgamu. Pinta Nabi Musa saat itu kepada Allah, ya Allah, jadikanlah itu umatku. Apa dijawab Allah kepada Nabi Musa? Tilka ummata Ahmad, bahwa itu adalah umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Ahmad kalau kemudian kita buka di dalam Quran merujuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita hari ini, ditakdirkan kita menjadi umat baginda Rasul dan juga dikaruniai bangsa ini. Masyarakat yang majemuk, plural, beragam suku, budaya, bahasa, hingga agama. Dan ini adalah satu bahagian yang Allah karuniakan kepada kita. Mari kita rajut kemajemukan ini untuk mengembangkan potensi bangsa dari Sabang hingga Merauke. Jangan kita jadikan kemajemukan ini sebagai sumber konflik, terlebih sumber perpecahan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kata Allah, bersaudara. Karenanya damaikanlah di antara saudaramu itu. Memang kita lahir dari rahim ibu yang berbeda, akan tetapi kita dibimbing oleh akidah yang sama, akidah yang dibawa oleh baginda Rasul. Karena kita bersaudara, maka Allah memberikan mandat dalam Al-Quran, fa'aslihu baina akhwaikum, maka hendaklah kalian mendamaikan, mengakurkan jika di antara saudara-saudaramu ada yang berselisih satu dengan yang lainnya. Tapi perdamaian itu harus tetap berdiri di atas fondasi ketakwaan. Itu sebab dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tak boleh mengkafirkan satu umat Islam yang lain selama umat tersebut masih menghadap kiblat yang sama. La yukaffiru ahadan min ahlil kiblah. Tapi dalam realitas sosial politik kita hari ini, diskriminasi satu dengan yang lain, merendahkan kelompok satu dengan yang lain, masih sering terjadi. Bahkan berujung pada perselisihan dan pertikaian. Kita bisa lihat bagaimana kasus yang pernah terjadi di negeri ini. Karenanya dalam Quran tegas dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Tak boleh satu komunitas atau organisasi mendiskriminasi, merendahkan, bahkan mengolok satu komunitas yang lain. Terlebih umat yang direndahkan itu adalah sama-sama umat Islam. Boleh jadi kelompok yang diolok tersebut jauh lebih baik daripada yang mengolok. Siapa yang merendahkan, siapa yang meremehkan, siapa yang menghina, harta sekalipun terbesit di dalam hati, ia tidak akan pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Kenapa ayat ini penting untuk kami sampaikan? Karena kita tahu ada sebagian kelompok, sebagian umat yang ingin memecah belah. Atau boleh jadi ada skenario, ada sutradara yang menginginkan semua ini perpecahan di tubuh umat Islam. Wallahu a'lam. Sayang andai hari ini kalau kemudian kita hanya baru mampu sholat di dalam berjamaah, selepas itu kembali saling menebar berita hoax, berita fitnah, ujaran-ujaran kebencian.
Ini yang harus kita benahi, minimal dari pribadi kita masing-masing, dari kelompok kita masing-masing, di mana kita bernaung di dalamnya. Fenomena yang sering terjadi, satu umat mengkafirkan umat yang lain. Menarik apa yang disampaikan oleh Syekh Mas'ud bin Umar Taftazani, seorang tokoh penting dalam sejarah Islam. Beliau katakan dalam karyanya Hasiatul Athar bahwa perselisihan yang terjadi di tubuh umat Islam tidak menyentuh daripada esensi ajaran agama. Perselisihan yang terjadi di tubuh umat Islam adalah perselisihan partikular yang penuh dengan kepentingan. Perselisihan furu'iyah, bukan perselisihan usuliyah. Banyak contoh. Satu contoh misalkan perayaan Maulid Nabi dan perayaan Isra Mi'raj. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 37 tahun yang lalu Kiai Haji Ahmad Siddiq menegaskan betapa pentingnya kita menjaga trilogi ikhwah. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, membangun persaudaraan sesama antar umat. Ukhuwah wataniyah, membangun persaudaraan sesama anak bangsa. Dan ukhuwah insaniyah, membangun persaudaraan sesama manusia. Karenanya, jika umat Islam tidak bersatu dan bangsa ini terus membiarkan benih-benih konflik merambat tanpa penanganan, maka kehancuran bukan lagi sebuah kemungkinan, tetapi sebuah keniscayaan. Mari kita jaga keberagaman di tengah perbedaan yang ada, karena menerima keberagaman sebagai bentuk cinta tanah air kita. Barakallahu li wa lakum